Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Padilla Simatupang dengan NIM 0567866633 dari Universitas Terbuka UPPJJ Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa dan dewasa muda yang saya banggakan. Kita semua hadir di sini sebagai generasi digital. Kita adalah generasi yang tidak pernah mengenal hidup tanpa smartphone di genggaman, tanpa notifikasi yang terus berbunyi, dan tanpa scroll tanpa batas di berbagai platform. Era digital telah membawa kemudahan, namun ia juga membawa tantangan besar. Nah, bagaimana untuk menjaganya keseimbangan hidup? Di era yang serba terhubung ini, pidato saya hari ini memiliki satu tujuan utama, yaitu mempengaruhi Anda untuk mengubah perilaku penggunaan media sosial dari konsumsi pasif dan berlebihan menjadi pengguna yang disadari, terkelola, dan produktif. Saya berharap setelah ini kita semua dapat menemukan cara yang lebih sehat untuk hidup berdampingan dengan teknologi. Yang pertama, realitas pengguna media sosial. Teman-teman sekalian, marilah kita hadapi fakta. Isu ini sangat relevan bagi kita para mahasiswa dan dewasa muda karena kita adalah kelompok usia pengguna media sosial yang paling aktif. Tahukah Anda, data menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang pada Januari 2024. Yang lebih mengejutkan, rata-rata harian masyarakat Indonesia menggunakan media sosial selama 3 jam 17 menit. Ini adalah waktu yang signifikan. Tujuan khusus pertama pidato ini adalah meningkatkan kesadaran. Saya ingin Anda semua mulai menyadari berapa banyak waktu berharga yang telah kita habiskan di depan layar. Waktu 3 jam 17 menit setiap hari bisa kita gunakan untuk belajar skill baru, berolahraga, atau berinteraksi sosial secara langsung. Nah, yang kedua, dampak negatif pengguna berlebihan. Selanjutnya, kita harus mengedukasi risiko pengguna media sosial yang tidak terkontrol membawa konsekuensi serius, terutama bagi kesehatan mental kita. Nah, ada 3 dampak utama yang perlu mungkin kita waspadai. Yang pertama, ada perbandingan sosial dan penurunan media sosial, penuh dengan citra yang disaring dan sempurna. Kita terus membandingkan kehidupan nyata kita dengan sorotan terbaik orang lain. Hal itu mungkin dapat menurunkan harga diri dan memicu kecemasan. Dan yang kedua, itu ada perundungan cyber. Sayangnya, ruang digital juga menjadi tempat munculnya perundungan yang dapat menyebabkan tekanan mental signifikan. Dan yang ketiga, gangguan tidur dan produktivitas. Penggunaan gadget yang berlebihan, terutama menjelang tidur, mengganggu kualitas tidur dan secara langsung juga mengganggu fokus pada akademik maupun karir kita. Kita tidak bisa membiarkan teknologi yang seharusnya menjadi alat justru berbalik juga mengendalikan hidup kita. Nah, yang ketiga, strategis praktis untuk hidup seimbang. Lantas, apa solusinya? Nah, ini ada solusinya. Tujuan khusus yang ketiga saya adalah memberikan solusi, yaitu strategis praktis untuk mengolah waktu kita. Nah, yang pertama, matikan notifikasi yang tidak penting. Notifikasi bekerja seperti pemicu dopamin yang merangsang otak kita mencari kepuasan instan dan membuat kita terus-menerus kembali ke aplikasi strategi. Ini mengurangi gangguan digital dan membantu Anda mempertahankan pada fokus. Dan yang kedua, itu terapkan zona bebas gadget. Nah, tentukan waktu dan tempat tertentu di mana smartphone dilarang. Misalnya saat sedang makan, saat sedang bersama keluarga,
teman 1 jam sebelum tidur atau di meja belajar. Nah, yang ketiga itu ada ganti konsumsi. Ganti konsumsi pasif dengan penggunaan produktif. Ubah waktu scrolling tanpa tujuan menjadi waktu belajar online. Membangun personal branding, profesional, atau mengakses berita terverifikasi. Nah, gunakan media sosial itu sebagai alat, bukan sebagai pelarian. Teman-teman sekalian, kita hidup di era digital, tapi kita adalah manusia. Kita membutuhkan interaksi sosial yang nyata, waktu untuk istirahat, dan kemampuan untuk fokus pada tujuan hidup kita. Keseimbangan hidup di era digital bukanlah tentang menghapus teknologi, melainkan tentang menguasai teknologi. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas perhatian kita. Atas waktu 3 jam 17 menit itu, mari kita berkomitmen untuk menjadi pengguna yang sadar, terkelola, dan produktif. Marilah hari ini dengan mematikan satu notifikasi yang paling mengganggu atau menetapkan batas waktu penggunaan pada aplikasi favorit Anda. Ingatlah, selalu perangkat digital adalah alat untuk membantu hidup Anda, bukan untuk menggantikan hidup Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita ciptakan kehidupan yang seimbang, sehat, dan bermakna di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.